Assalamualaikum teman-teman, selamat beraktivitas hari ini. Kami dari kelompok 12 kami akan menjelaskan materi asesmen tentang tingkah laku nonverbal dalam observasi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silahkan saksikan video ini sampai selesai, karena dalam video ini akan dijelaskan pengertian tingkah laku nonverbal dalam observasi, kemudian komunikasi verbal dan nonverbal, kemudian fungsi peran dan komunikasi nonverbal, serta kategori tingkah laku nonverbal yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang cetar-cetar membahana gitu. Oke, silahkan saksikan video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian tingkah laku nonverbal dalam observasi. Apa sih itu tingkah laku nonverbal dalam observasi? Lebih singkatnya gini ya, tingkah laku nonverbal dalam observasi itu merupakan tingkah laku seseorang yang muncul tanpa disertai dengan kata-kata atau dalam sebuah pesan yang disampaikan dalam bentuk tingkah laku saja. Dan di setiap bentuk tingkah laku tersebut, orang lain yang melihat akan menilai apa sih maksud dari tingkah laku yang kita lakukan itu. Tingkah laku nonverbal itu bermacam-macam, bisa dalam bentuk bahasa tubuh, isyarat, pergerakan tubuh, dan penampilan fisik lainnya yang menunjukkan suatu komunikasi lain. Oke, materi selanjutnya adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, perlu kita ketahui komunikasi verbal dan nonverbal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu dengan menggunakan vokal dan juga non-vokal. Nah, komunikasi verbal dengan menggunakan vokal seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu berbicara. Kemudian yang non-vokalnya itu berupa tulisan seperti ini. Kemudian komunikasi non-verbal dengan vokal yaitu seperti bergumam, berteriak, ataupun menangis. Kemudian komunikasi nonverbal tanpa vokal itu seperti gerak-gerik tubuh seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan juga ekspresi wajah, kemudian penampilan seperti itu. Nah, apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal itu adalah proses penyampaian makna dalam pikiran seseorang kepada orang lain atau beberapa orang melalui pesan nonverbal seperti ya gerak-gerik tubuh tadi misalnya. Lalu, apa sih pentingnya komunikasi nonverbal dalam observasi? Nah, yang pertama, itu dapat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Kemudian yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal dibandingkan pesan verbal. Yang ketiga, menyampaikan makna dan maksud yang relatif lebih bebas dari penipuan, distorsi, dan juga kerancuan. Kemudian yang keempat, mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yang kelima, cara komunikasi yang lebih efektif dibandingkan dengan pesan verbal. Dan yang terakhir yaitu sebagai sarana sugesti yang paling tepat. Selanjutnya ada fungsi pesan dan komunikasi nonverbal. Di sini saya akan menjelaskan dua pendapat dari tokoh. Yang pertama ada Manuel Knapp dan yang kedua ada Paul Ekman. Nah, Manuel Knapp ini memberikan 5 pendapat tentang fungsi pesan nonverbal. Yang pertama itu ada repetisi. Nah, repetisi ini terjadi ketika pesan yang sama dikirim secara verbal dan nonverbal. Contohnya saat kita mengatakan iya. Iya. Tanpa sadar kita memilikinya dengan gerakan menganggukkan kepala. Iya, gitu kan? Kita tanpa sadar kita menganggukkan kepala kita. Selanjutnya ada aksentuasi. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa adanya penggunaan petunjuk nonverbal itu menguatkan pesan yang dikirimkan. Nah, misalnya nih saat acara lelang, kita mengacungkan satu jari untuk menunjukkan jumlah tawaran yang kita minta, sementara verbal kita mengatakan satu. Nah, mengacungkan satu jari ini adalah untuk menegaskan dari pesan verbal yang kita katakan tadi, yaitu satu tadi. Kemudian yang ketiga ada komplement. Nah, maksudnya adalah bahwa kode-kode nonverbal dan verbal menambah makna satu sama lain. Contohnya saat kita mengatakan bahwa kita sedang bahagia,
tidak lengkap rasanya jika kita tidak memberikan ekspresi wajah tersenyum. Nah, di sini tersenyum menambah makna dari pesan verbal yang kita katakan. Selanjutnya yang keempat ada kontradiksi. Nah, kontradiksi ini maksudnya adalah bahwa terjadi konflik antara pesan verbal dan pesan non-verbal. Contohnya saat kita makan buah jeruk, terus kita mengatakan bahwa buah jeruk itu manis, tetapi secara non-verbal kita mengatakan bahwa itu kebalikannya gitu, dengan memejamkan mata atau mengerucutkan dahi dan yang mengatakan bahwa buah itu sebenarnya tidak manis, seperti itu. Yang kelima ada substitusi. Maksudnya adalah sebuah pesan nonverbal itu digunakan untuk menggantikan pesan verbal, menggantikan lambang-lambang verbal, seperti itu. Seperti kita menggelengkan kepala atau menganggukkan kepala atau mengangkat bahu seperti ini, itu menunjukkan kita akan menunjukkan pesan bahwa secara nonverbal kita mengatakan bahwa seperti ini tidak tahu, kemudian menggelengkan kepala tidak, atau menganggukkan kepala mengatakan bahwa itu iya gitu, tanpa mengatakan pesan verbal. Dengan menggerakkan tubuh kita, orang akan mengerti apa yang kita maksud. Selanjutnya menurut Paul Ekman, sebenarnya antara Paul Ekman dan Magnaf itu tidak jauh berbeda fungsi-fungsinya, tetapi di Paul Ekman ada terdapat satu fungsi, yaitu regulasi. Nah, untuk regulasi ini maksudnya adalah mengkoordinasi pesan verbal seperti menganggukkan kepala selama percakapan berlangsung, atau contoh lainnya seperti saat di acara pidato kita sebagai panitia ada peserta yang kelebihan batas waktu misalnya dalam berpidato. Nah, kita bisa mengarahkan peserta tersebut dengan menggunakan tanda silang misalnya atau tanda-tanda lain untuk mengatakan bahwa waktu yang diberikan itu telah habis, seperti itu. Jadi kelima sisanya itu sama saja seperti yang dikemukakan oleh Magnaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkah laku nonverbal. Dalam tingkah laku nonverbal terdapat beberapa macam. Yang pertama ada penampilan fisik atau physical appearance. Dalam physical appearance ini merupakan penilaian atau kesan utama yang diberikan kepada seseorang, dan penilaian tersebut dapat dijadikan sebuah informasi dalam observasi. Misalnya seperti tata busana yang ia gunakan, pakaian yang digunakan, aksesoris, tata rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua ada isyarat dan gerakan tubuh atau gesture dan movement. Gerakan tubuh sendiri merupakan gerakan yang digunakan oleh seluruh tubuh untuk menyampaikan suatu pesan. Contohnya seperti melambaikan tangan, menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada face and eye behavior atau ekspresi wajah. Dalam ekspresi wajah dan juga mata biasanya dapat menggambarkan perasaan ataupun emosi yang dirasakan oleh seseorang, misalnya seperti rasa kebahagiaan, rasa ketakutan, rasa kemarahan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada vocal behavior atau vokalik. Vokalik merupakan unsur nonverbal dalam berbicara, misalnya seperti ritme atau nada suara, intonasi, volume suara, cepat atau lambatnya kita berbicara, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada space atau prosemik. Prosemik merupakan penggunaan ruang untuk pengaturan jarak ketika kita melakukan interaksi kepada orang lain. Dalam pengaturan jarak tersebut terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada zona intim, yang kedua ada zona personal, ketiga zona sosial, dan yang keempat ada zona publik. Zona intim sendiri memiliki jarak berkisar antara 15 sampai 45 cm, dan biasanya orang-orang yang berada di zona ini adalah keluarga, teman, dan juga kekasih. Yang kedua ada zona
personal. Zona personal ini atau zona pribadi biasanya berkisar antara 46 sampai 1,2 meter. Dan orang-orang yang berada di zona ini biasanya adalah orang-orang di sekitar kita. Biasanya seperti tetangga atau semacamnya. Ada zona sosial. Zona sosial ini biasanya berjarak sekitar 1,2 sampai 3,6 meter. Dan biasanya orang-orang yang berada di zona ini adalah orang-orang yang ruangannya cukup besar seperti di mall, di pasar, dan lain sebagainya. Terakhir ada zona publik. Zona publik ini biasanya berjarak sekitar 3,6 meter atau lebih. Dalam zona publik ini biasanya terdapat sekelompok orang atau melibatkan banyak orang, misalnya seperti acara seminar dan acara yang sejenisnya. Sekian penjelasan dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.